alamin hamdan yu'afina ma huwa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan fokus grup diskusi untuk perencanaan wilayah KPH. KPHP di Provinsi Jambi, khusus KPHL karena memang unitnya juga ada di Tanjung Jabung Barat dan luasnya tidak terlalu luas, maka masuk dalam dikelola oleh UPTD KPHP. Atas permintaan Bapak Gubernur Jambi bahwa tahun 2022 ini sebenarnya kita sudah mengusulkan supaya pemekaran dari UPTD pertama di Merangin KPH dan updating peta arah pemanfaatan hutan dalam mendukung Indonesia Volunetzing 2030 secara resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pagi ini Pak Derajat, Dr. Derajat Kurniadi ya. Biasanya manggil Mas Derajat, sekarang ada doktornya loh. Nah, sebagai narasumber kita pagi ini. Kemudian Ibu Baroroh dari Ibu Dr. Anda Najmatun Baroroh MHum ya, dari Master Humanio. Iya, okay. Jadi saya tidak dengan status Facebook saya semalam bebas berekspresi. Jadi hari ini juga bebas berekspresi dan kita semua juga nanti bebas berinteraksi, menanyakan segala hal KPH seperti apa, what next gitu ya. Oke. Jadi hari ini untuk kesempatan pertama kepada Pak Kadishub yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Yazel untuk menyampaikan paparan tentang perkembangan kelembagaan KPH di lingkup Provinsi Jambi. Silakan Pak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Boleh sambil jalan-jalan, sambil ini boleh Pak, bebas, santai. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ada konsekuensi yang sebenarnya sulit untuk diterapkan di saat dibentuk cabang dinas di kabupaten. Luar negeri itu 24%. Dari total sebetulnya 17% itu dari total 29%. Netsing ini dan sekitar 140 juta ton karbon ekuivalen ini harus tercapai pada tahun 2030 ya. Nah, ini seperti apa, upayanya seperti apa, dan bagaimana peran KPH di situ. 13 macam 11 ya kegiatan teknis ya yang mendukung Volunetzing ini, dan kemudian 3 Pokja, ada Pokja Karhutla, Perhutanan Sosial dan Multiusaha, dan tentunya dari 11 KPH ya, Perhutanan Sosial, Karhutla dan Multiusaha. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sepertinya masih semangat Bapak Ibu, semangat, kayaknya perlu yel-yel ya. Perlu review. Memang ada PR yang 3 Pak ya. Sebenarnya yang 1 Batanghari itu sudah expose, itu yang sebenarnya harapan kami tahun ini bisa gitu ya, bisa disahkan RPHJP-nya. Yang 2 bisa menyusul gitu, tapi kalau memang bisa dikejar tahun ini juga alhamdulillah. Dan kenapa RPHJP perlu direvisi? Yang pasti ada perubahan tugas pokoknya, tugas fungsinya, kemudian ada perubahan kegiatan tata hutannya, perubahan terkait dengan aturan yang baru yaitu penyusunan maupun pendananya melalui SI-RPJP, baik itu di RPHJP maupun di RPHJPD-nya. Kemudian juga terkait dengan perubahan baru yang ada di pasal 12. Ya kita siap ditaruh di mana saja, sudah banyak. Zaman BPAP itu 16 wilayah layanan, ini di aturan yang baru juga tetap 16 wilayah layanan. Yang berubah kedudukan hanya 1, yang lain tetap sesuai dengan yang lama.
yaitu yang sebelumnya BPHP wilayah 7 Denpasar menjadi BPHL wilayah 7 Surabaya. Jadi begitu. Wilayah kerjanya tetap sesuai dengan wilayah kerja provinsi. Nanti yang untuk BPHP Papua. Dan di nomenklatur yang baru ini apa yang dikerjakan? Itulah yang nanti kami berharap di dalam pertemuan yang baik ini kita bisa mensinergikan agar PR-PR yang selama ini belum bisa kita selesaikan secepatnya bisa kita kerjakan. Salah satunya ada kemarin dalam rangka untuk mensinergikan hal-hal yang menjadi atensi kita pada kesempatan baru-baru ini, antara lain terkait dengan bagaimana kita mendukung pencapaian target dari volume, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang lain yang menjadi tupoksi yang terkait dengan apa yang akan dikerjakan di KPH. Dari BPHP saya juga mengapresiasi ini para narasumber yang sudah di sela kesibukan beliau-beliau berdua sudah bisa hadir di antara kita semua, memberikan pencerahan kepada kita semua. Apalagi kemarin saya lihat aksesnya seperti itu. Ya semoga perjuangan beliau itu untuk mensukseskan acara kita itu nanti mendapat pahala, menjadi catatan kebaikan di nantinya begitu. Dan kegiatan BPHP wilayah BPHL wilayah 4 Jambi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Juga terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Kades yang dalam hal ini diwakili Pak Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Semoga sinergi kita semakin pas dan juga waktunya makin lebih baik Pak Sekdis. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dari KPH yang namanya kita minta bantuan untuk menjadi tuan rumah. Kemarin sudah seharian mendampingi menyiapkan KTH-nya, dan cerita pengalaman yang kemarin disampaikan itu saya kira menginspirasi kita semua. Saya kira kita akhiri pertemuan di kesempatan ini dan acara fokus grup perencanaan dan peta-arahan pemanfaatan, updating peta-arahan pemanfaatan, kemudian dalam rangka mendukung volume matching 2030 dengan mengucap alhamdulillah kita tutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program penyulaman area yang mau ditanam di sebuah kilometer dari bolehlah belilah yang benar juga ya vakum untuk vakumnya Pak ya. Oh untuk mesinnya bukan bawah kalau pengupas ini pengupas bawah ini namun lebih sering pengupasan itu dilakukan manual. Setelah dikupas pakai alat kita masih sortir lagi dan lebih banyak yang Wakili rekan-rekan Pak Wahyu dua saudara terwakili lingkup KPHP se-Provinsi Jambi, dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPHL ya sekarang ya. Iya, bawang goreng yang kita barusan lihat tadi, perlu kami sampaikan, sebenarnya bawang goreng ini belum merupakan produk utama dari KUPS Benau. Menciptakan produk adalah berbasis potensi. Saat ini di Kayu Aro kita ketahui bahwa tanaman utama adalah hortikultura. Tentu kita tidak mungkin serta-merta langsung melarang mengganti bantuan, ada yang mereka usahakan sendiri. Nah, yang jelas terpisah dari dapur keluarga. Kemudian tidak hanya itu, untuk usaha kehutanan agar bisa tanaman dan berproduksi, kita buatkan bawang goreng. Di saat harga bawang goreng anjlok, beruntung mereka sudah punya produk bawang goreng. Nah, siapa yang akan membeli?
Yang membeli pertama adalah kita, KPH. Tidak mungkin orang lain menghargai produk kita kalau kita sendiri selaku pembina itu tidak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada siang hari ini kami dari kelompok AKM Bina Lestari mendapat kunjungan dari Kepala KPH se-Provinsi Jambi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang lain yang sempat berkunjung di AKM kami, yang mana seperti inilah kondisi AKM Bina Lestari kami, dan harapan kami tentu ke depan lebih banyak lagi dari program-program yang sudah seperti yang ada di belakang Bapak Ibu semua. Ini adalah pengadaan bibit untuk program penyulaman ataupun perawatan PPPS tersebut. Dan selanjutnya tentu sekitar kurang lebih 5 tahun kelompok kami berjalan. Ya, alhamdulillah walaupun belum berdampak pada alat ekonomi produktif untuk wilahan juga kami sudah mendapatkan, yaitu berupa bantuan 1 unit traktor, disbrower, ada juga mesin pompa air dan juga drum. Tapi kalau rasa dijamin halal. Itu yang dimaksud ya. Sebenarnya ternyata tidak berkurang gitu. Alhamdulillah Pak, tidak berkurang. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai topografi AKM Bina Lestari. Mungkin kalau ada tambahan dari Ibu Eni saya persilakan. Ya. Dan sudah mengisi 8 minimarket ya. Alhamdulillah Pak, di Sungai Penuh Dan Jakarta. Itu akan disampaikan oleh Ibu Eni Ketua KUPS. Ya, Ketua KUPS-nya. Semuanya, salam kenal dari kami Leni Suranti sebagai pengurus dari situ, mulai pengenalan yang dikenalkan oleh salah satu tim kami secara produksi. Kalau sebelum minyak naik ya, nah itu kami bisa mencapai 1 bulan 100 kilo bawang. Namun karena kendala bawang minyak mahal, habis itu bawang juga harganya sangat tinggi, jadi kami berhenti berproduksi. Nah kemarin ini kami sudah mulai lagi, sudah berproduksi selama 4 kali produksi lagi setelah bawang itu mahal. Alhamdulillah kami masih bisa berproduksi sebanyak 20 sampai 25 kilo dalam 1 bulan. Kalau untuk penjualannya itu sudah dijelaskan pada Bapak Ketua HKM tadi. Dalam arti alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu dan pertemuan kita ini dalam rangka saling sharing pengalaman. Bapak-bapak semua yang berasal dari KPH punya kegiatan, punya rencana, punya prestasi yang harus dilakukan KPH. Dan di setiap KPH ini potensinya tentunya ada. Tidak harus bawang goreng atau tidak harus bawang seperti yang dipraktekkan di KPH. Mungkin di sini bawang cocok karena ketinggiannya pas, tanahnya mendukung. Di tempat lain mungkin bisa dikembangkan pinang, bisa dikembangkan tanaman beragrikultura yang lain. Data dari PSKL kurang lebih di kita itu ada berapa Pak saya dulu? 400-an izin PS di seluruh provinsi Jambi. Mulai dari hulunya konsep budidayanya sampai terakhir nanti di hilirnya itu perbaikan pengemasan. Itu kan sudah ini antara bawangnya dengan tanaman yang lain itu tata ruangnya seperti apa. Soalnya tadi ada cerita Merantinya.
Ini kalau bawang di bawah meranti hidup apa enggak, ini kan juga pertanyaan. Atau mungkin modelnya blok begitu, merantinya hanya di sepanjang batas-batas kayak itu. Dikombinasi lagi dengan tanaman macadamia. Macadamia ini kalau agak yang saya hormati Bapak PTT, PHP Kelinci, Bapak Ibu dari wakil dari PTT, PHP seprovinsi Jambi, dan yang kami banggakan Bapak Ketua HKM, Ketua KUPS, ya. Kami pertama mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh PHP Kelinci dan menampingi HKM dan pengembangan produk melalui KUPS. Nah ini bawang yang diproduksi di KUPS ini kita harapkan adalah bawang yang dihasilkan dari kawasan hutan. Apapun bentuknya, apakah terpaksa atau apa dilaksanakan di sana. Artinya dengan peluang pangsa pasar yang ada itu artinya sudah harus dipertimbangkan bagaimana peran dari masing-masing kelompok itu juga aktif dalam membudidayakan. Iya, karena nggak ada nama lainnya. Sekarang mumpung kelas KUPS-nya juga masih kelas blue, artinya kan masih di tahap bawah ya. Sementara sudah memasarkan produk dan sudah mengolah dan memasarkan produk. Artinya proses untuk naik kelas itu sudah masuk tahap, memang tinggal administrasinya saja. Kami sangat mengapresiasi ini dan sangat mendukung kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Pion, sekarang belilah produk perhutanan sosial. Yang mau melihat produk bisa di dalam, bisa juga sambil makan kue di dalam, Pak. Barangkali kita jangan. Boleh. Tepungnya itu Dibuka satu ya tadi ya. boleh ya. Iya. Iya. Dari kita Pak. Ini berapa nih Pak? PSK-nya kami. 100 gram. Bayar Pak ya, saya cicip ya. Yang ibu, yang buat apa? Iya. Sampai terasa enak. Sekali terasa dua. Aduh aja ini masih mantap. Itu kamera yuk. Sudah nggak perlu lagi takut sih kalau makan dulu. Nanti kata Pak, jadi kalau kan itu makannya lebih mantap lagi berapa lagi meetingnya itu? Paculnya cuma satu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga tumbuh. Lagi masih Yang berbuah. 1, 2, 3. Monggo Pak. Oke. Dah, silakan Bu. Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Kenang-kenangan dari Bungo, Pak Kamal. Nanti saya laporkan ke Pak Budi. Pak Saiful. Pak, pakai asisten pribadi. Masih ada Nek. Ini semua yang nanamnya.
Ya. Masih ada ya? Ya, Pak. Kurang. Itu tongkat dilempar tumbuhnya. Itu apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Bawa video foto. Iya. Jangan lah video foto banyak Pak. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa, Pak. Alhamdulillah. Jam kabur belum? Wah. Dapat tadi yang bilang sandal deh. Dia yang menang. Iya. Rumah yang mulai. Ini sudah berkawan. Ini dingin di sini, Pak. Jangan isi. Cuci tangan di mana, Pak? Ini tuan rumah pembawa iring-iringan. Tangan aja lah. Memang harus izin pakai aku aja, Pak. Kalau pembawa iring-iringan. Saya kunang-kunang matanya nyupir kayak gitu. Aku ambil dikit ya. Udah banyak tidak. Potong dulu buat bukti. Kita bayar double. Bayar double ngambil banyak nih. Samanya nih. Ini aja lah. Masih merokok. Mana Mas Joko, Mas apa Pak Armantur? Ini berapa ini kalau segini? Selamat sore. Ya, senang rasanya di sini ya, rasa kelompok pencapaian gitu Pak ya. Kira zaman-zaman dulu. Pak Harto ya, Mas. Iya, yang kita hormati Bapak Wahyu, Kepala BPHL. Ini juga diwakili oleh Pak Yazel, selaku Sekretaris Dinas Kehutanan. Bapak Ibu dari beberapa segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah ini kelompok kedua yang kita kunjungi setelah tadi kita di KTH Bina Lestari. Sekarang kita berada di mungkin dengan karakter sholat tanam yang berbeda dari tempat yang sebelumnya. Maka tidak bisa dengan sendirinya bisa melakukan tindakan. Ya. Nah, ini adalah peran KBH. Nah, jadi kami di KPP Kerinci memiliki 9 orang penyuluh kehutanan
kemudian ada 27 ya, 27 pendamping, perhutanan sosial, dan masing-masing memegang, artinya penyuluh mengkoordinir satu kecamatan. Kolaborasi dan bersinergi. Nah, dan saya juga membuat target. Penyuluh harus ada satu wilayah yang prioritas. Kemudian para pendamping, para penyuluh harus terhadap kelompok itu juga berbeda. Wilayah suku pangkat tentu berbeda tindakan kita terhadap yang di Batang Merangin. Itu semua sesuai dengan kondisi dan karakter kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadapan bapak-bapak semua, ibu di KUPS kami Jaya. Baiklah, sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Herman Tony, ketua di KUPS Jaya. Baik, di sini langsung saja. Harapkan yang kami hormati Ibu Kepala KPP Kerinci untuk menghipnotis kami, semangat kami, sehingga kami tidak ada putus patah semangat, tetap semangat untuk membudidayakan lebah. Entah gimana caranya, itu kami mendapatkan cara untuk menjebak, memikat, membawa kotak ke kebun-kebun. Sudah kami coba membawa kotak ke kebun-kebun, dijebak, akhirnya masuk. Kami bawa pulang, di situ baru betah. Karena masuk sendiri, nggak kita pindahkan lagi. Ibaratnya kita memikat, bukan berburu lagi. 150 itu di pertengahan 2021 kami mendapatkan ujian lagi beruang, sehingga kandas. Orang cari uang, kayak payah dengan beruang. Entah gimana. Setelah itu kami ngedrop, nggak tahu. Kami entah gimana caranya, Ibu. Yang ini aja kemarin Pak, bulan 7 pas lebaran haji, 21 stuk dihabis sama beruang, dan sekarang udah mencapai 51 ya, 52 yang di sini saja. Jadi tambah dihancurkan beruang, tambah banyak ya? Tambah banyak, alhamdulillah. Karena itu tadilah, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala KPP Kerinci yang telah mensupport kami dan menurunkan penyuluh dan pendampingnya. Bisa kita beri tepuk tangan. Ada Pak Herman Tony yang lupa. Dari Hendrik cemburu. Kami tidak kebagian. Maaf Pak ya. Maaf. Mendapatkan setup kalau nggak salah 30. Berapa Mas Joko? Yang ada koloni 10, yang setup kosong. Itu PPK-nya Tuhan. Oh ya, udah lama Pak, ini lupa. Dan mendapatkan bantuan dari Polres Program F2 mesin somel mini atau keong untuk membuat frame stup perajang kayu, Pak. Dan bermacam-macam kegiatan kami menjadi tuan rumah di acara Sepuh dulu oleh Pak Sepuh ya. Kepala balai. Dan jadi kunjungan belajar dari kawasan WCA dari Tebu Timur, orang Rimba, dari PPLAJ, Tebu Barat ya Pak ya. Di Pak Denny ada anggota, setiap rumah semua. Jadi setiap anggota itu di belakang rumah, di sampingnya ada stup Pak. Di sini ada 52 stup, Mas Joko ada berapa stup? 60 ya. Jadi kalau ditotalin gabungin semuanya Pak itu ada 315 ya. Nah yang berisi itu separohnya saat ini. Dan kalau dikalkulasikan itu sekitar 30 kilo itu dapat. Maka mungkin mereka mengatakan dapatlah kami 600.000 rupiah nilai tambahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neneng, Pak Yacel, kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi banyak hal yang saya tangkap dari tokoh kita pada kesempatan ini. Saya lebih menyoroti kepada Pak KTH, Mbak Neneng. Karena kalau Mbak Neneng itu tidak saya sebutkan pun viralnya kan saya sangat kenal.
Jadi semangat yang tadi ditunjukkan oleh Pak Tony sebagai ketua KUPS Gunung Jaya, KTH-nya apa ini Pak? KTH Gunung Buah. Dan juga tentu semangat tadi mewakili anggotanya juga. Dan yang kedua, tadi kalau Pak Yasel, Pak Tony cerita menjadi narasumber di mana tadi? Di Tebu, kemudian sebelumnya hadir di mana dan sebagainya. Di Hotel Kerinci juga pernah. Saya melihat di satu sisi bahwa KTH itu bisa menjadi ruang untuk berekspresi, jati diri, gitu kan. Betul ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPHL Wilayah 4 yang kami hormati, Kepala PT Kerinci dan PT KPHP Seprovinsi Jambi hadir dan mewakili pada kesempatan pada sore hari ini yang kami hormati. Kami banggakan Bapak Ketua Kelompok KUPS, pengurus dan anggota kelompok KUPS Suku Pangkat. Ya. Sebenarnya udah banyak disampaikan tadi Pak Wahyu secara teknis juga Bu Neneng. Tapi di sini mungkin kami melihat karena KUPS ini adalah merupakan kelompok, pasti ada organisasinya Pak. Ada sekretarisnya, ada bendaranya ada. Jadi begini, kalau namanya kelompok pasti ada yang mengatur, ada aturan sesuai dengan kesepakatan. Mungkin dalam kelompok tani juga dikenal ADART, di kelompok KUPS juga sebenarnya harus ada ADART-nya. Nah kemudian ada di sana ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Nah ini di saat bendaharawan harus mempunyai peran yang sangat penting sih, harus berperan untuk ya mencatat semua transaksi. Bisa karena laporan keuangan kelompok itu bisa menentukan keberlanjutan satu kelompok. Jaya dalam mengelola kawasan HKM sudah punya produk. Kebetulan Pak saya juga mantan penyuluh dulu Pak bersama dengan Pak Urip dan Ibu Endah. Cuma sekarang saya nggak lagi di penyuluhan Pak. Jadi luar biasa apa yang sudah Bapak hasilkan, karena saya dari dulu jadi penyuluh sampai sekarang saya belum punya produk Pak, tapi di kelompok Bapak ini sudah punya produk, itu menurut saya luar biasa. Jadi ya excited banget Pak ya, dengan alam yang luar biasa. Kemudian saya melihat juga kelompok-kelompok tani di sini yang memang luar biasa, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kami bawa ke tempat kami Pak. Di tempat kami ada 11 izin perhutanan sosial, 1 HTR dan 10 AKM. Kelompok tani Padang, SSK 4, Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan ini mungkin saya mohon izin menyampaikan terkait dengan apa-apa saja yang sudah kami amati selaku peserta di dalam kegiatan Japon Mixing ini. Kemarin pertama saya menyampaikan terkait dengan pengamatan kami yang sejak pagi tadi bahwa didampingi oleh Kepala KPHP Kerinci, kami melihat satu peserta pada kegiatan ini terkait dengan pendampingan, kemudian juga motivasi dan fasilitasi yang diberikan kepada kelompok binaan beliau. Ini yang sekolah ini nanti menjadi pengalaman atau mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kami. Lagi borong, saya foto juga dong. Dari sana fotonya. Foto lagi borong ini maju sama ini. Lagi borong ini. Dari sini lihat sana Gung. Minta tolong fotoin Mbak. Saya lagi pilih-pilih nih. Mana tadi pilihan saya ini Bu?
boleh mendampingi. Oh iya, boleh. Mendampingi senior. Senior udah kelas tuh. Berapa bulan Pak? Udah pulang. Ini yang kemarin yang baru ini. Mungkin Bapak Ibu satu. Hah? Ada lagi silakan. Mana kepala Kemenko di mana? Sini Pak. Sekarang memang lampu itu sasaran pertamanya. Dia mau matikan dulu, baru dia bekerja ya. Berpikir ya kan ini jebakan ini mungkin. Bapak itu baru dipanen loh. Hah? Baru dipanen. Baru dipanen. Cuma ya lumayan kalau ini digigit nanti perlu pembersihan dosa. Ini siapa yang berani megang? Malah kemarin itu yang dipisahin pakai kameranya. Sebenarnya kalau dia enggak Pak, cuman ini karena baru aja. Biasanya kita masuk